Salam saudara dan saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan dimanapun Anda berada. Salam sehat, penuh sukacita selalu di dalam Tuhan. Amin. Hari ini hari Jumat dalam pekan yang kedua masa Paskah. Saya Pastor Eltus Mali dari Paroki Maria Rosa Mistika Sudiang, Makassar. Kembali mengajak Anda untuk merenungkan perikop Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 15. Kisah mengenai penggandaan roti atau Yesus yang memberi makan 5.000 orang lebih di pantai Danau Tiberias. Kita semua tahu ceritanya dan saya berharap Anda boleh membaca secara pribadi dan tentu saja merenungkannya. Tetapi saya hanya mau men-sharingkan sikap para murid yang nampak di dalam diri Filipus dan Andreas di balik cerita atau peristiwa ini. Yakni ketika Yesus mengatakan kepada Filipus, di mana kita bisa membeli roti untuk memberi makan bagi orang yang demikian banyak ini. Apa kata Filipus? Roti seharga 200 dinar. Mana cukup untuk memberi makan bagi orang sedemikian banyak ini? Meskipun, kata Filipus, hanya diberi sepotong-sepotong kecil, tidak cukup. Hal yang sama pun dikatakan oleh Andreas ketika ia mengantar ke hadapan Yesus seorang anak kecil yang membawa bekalnya sendiri berupa 5 buah roti dan 2 ekor ikan. Apa kata Andreas? Mana cukup untuk orang sedemikian banyak ini? Nah, saudara dan saudari, sikap Filipus dan Andreas ini sudah cukup untuk menunjukkan atau mewakili sikap kita manusia pada umumnya yang biasanya cenderung skeptis, pesimis, merasa serba kurang, merasa tidak berarti. Tapi kita belajar dari peristiwa ini bahwa nomor satu, Tuhan mencobai kita. Nampak jelas di dalam ayat tadi dikatakan bahwa Yesus bertanya kepada Filipus di mana kita bisa membeli roti. Sebetulnya hanya untuk mencobai Filipus. Karena jelas sekali ayat mengatakan Yesus sesungguhnya sudah tahu apa yang harus dia perbuat. Coba lihat saudara-saudari, Tuhan kerap mencobai kita manusia untuk melihat reaksi kita, untuk melihat usaha kita, untuk melihat daya pikir, daya nalar, daya juang kita. Dan yang kedua, nampak jelas di dalam cerita tadi bahwa Allah adalah Allah yang peduli. Allah tahu apa yang harus dia perbuat pada waktu yang tepat, waktunya Tuhan sendiri. Tuhan tidak mungkin membiarkan manusia berlarut-larut dan hancur di dalam kesulitan dan pergumulan. Pada saatnya Tuhan akan tolong. Dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang dibutuhkan dari kita manusia sesungguhnya adalah sikap iman, nomor satu. Dan nomor dua adalah sebuah sikap dan keterpanggilan kita untuk berani share, untuk berani mempersembahkan apa yang kita miliki ke hadapan Tuhan sendiri. Kita lihat 5 roti, 2 ekor ikan yang dipersembahkan ke hadapan Tuhan. Ternyata oleh Tuhan dibuat berlipat ganda, diganda-gandakan sehingga cukup bahkan berlebihan untuk 5.000 orang. Bahkan dikatakan masih dikumpulkan sisa-sisa sebanyak 12 bakul. Luar biasa saudara-saudari. Maka ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, jangan lupa beriman, jangan lupa berbagi, dan jangan larut di dalam kepanikan dan perasaan pesimis serba kurang. Tuhan mencobai kita
Dan Tuhan berharap, Tuhan menghendaki kita untuk selalu menjadi orang beriman yang punya sukacita, punya pengharapan, dan punya keyakinan bahwa bersama dengan Tuhan masalah akan selesai. Mudah-mudahan wabah corona ini pun yang membawa dampak yang luar biasa dahsyatnya bagi seluruh aspek kehidupan manusia mendunia, pada saatnya juga akan berlalu. Bukan karena kuat kuasa kita manusia belaka, tetapi karena turun tangan dan peran serta Tuhan sendiri, Allah yang mengerti, Allah yang peduli. Mari kita menjalani hari-hari kita dengan sikap penuh iman dan sikap berani untuk mempersembahkan diri, mempersembahkan apa yang kita miliki. Ini aku ya Tuhan. Dan di tangan Tuhan, diri kita, milik kita akan menjadi berkat yang berlimpah bagi banyak orang. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati Anda dan keluarga dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.